sahabat-sahabat wanita dengan berbagai kesibukannya tidak pernah meninggalkan tugas utama. Bahkan tidak sedikit dari mereka itu yang harus memikul tugas rumah tangga itu sendiri. Pernah Bapak dan ibu-ibu mendengarkan kisah Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha, karena kehidupannya yang berkekurangan, akhirnya Fatimah tidak memantangkan untuk bekerja apapun menolong suaminya Ali bin Abi Thalib. Ia malah yang mengangkut air, menyandang tali di lehernya, fa'atharat fi nahriha, sehingga berbekas tali di leher Fatimah itu Rasulullah, putri Rasul. Kemudian dia yang menggiling tepung. Dan ibu tahu reha, penggiling tepung. Tepung itu batu, di bawahnya ada bulatan, di atasnya ada batu juga. Saya dimasukkan kemudian diputar. Batu itu hanya sebesar batu gilingan cabai itu. Dan di bawahnya batu juga. Keluar tepung, gandum. Kalau anak muda hari ini tidak ngerti itu. Itu ketika masih orang menumbuk padi pakai lasuang mungkin masih tahu. Lasuang tangan, ya masih untung kalau lasuang kaki. Masih untung kalau masih pakai kincir. Lu pakai lasuang tangan, lasuang batu, pakai alu itu. Nak muda sekarang yang tahu dia alu yang didendangkan, dipukul-pukul menjadi seni. Nah, itulah pekerjaan Fatimah. Melihat kondisi istrinya yang begitu sulit, beban tugas yang begitu berat, tiba tentu muncul sayang di dalam hati. Ali bin Abi Thalib tidak tega melihat situasi kondisi istrinya seperti itu, dan dia mendengarkan ada tawanan perang yang ada di dalam tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya diminta itu membantu, diambil nanti kalau ada yang wanita, kan tawanan itu kan ada laki-laki, ada perempuan, dan kalau bisa diambil dijadikan pembantu di rumah tangganya sebagai budak, dan itu halal. Fatimah ditawarkan oleh Ali bin Abi Thalib mau, dan datanglah sepasang suami istrinya bertemu dengan Rasul. Tapi sampai di hadapan Rasulullah, Fatimah tidak berani bicara, diam saja. Ya Fatimah, apa yang ingin kau sampaikan? Berat lidah Fatimah untuk menyampaikan. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya saja yang mewakilinya. Ya, kata Nabi, silakan. Apa? Ya Rasulullah, Fatimah melakukan pekerjaan membantu saya mengangkut air sehingga berbekas di lehernya, menggiling tepung sehingga nampak berbekas pada tangannya. Kami mendengarkan ada tawanan yang bisa untuk digunakan menolong beban, meringankan beban dari pekerjaan rumah tangganya. Kalau engkau mau, kami minta itulah maksudnya kira-kira. Tapi apa kata Nabi? Ya Fatimah, ala ukhbiruki, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang afdal dibandingkan engkau meminta pelayan kepada aku? Mau enggak aku beritahu, kata Nabi, lebih afdal yang aku beritahukan ini dibandingkan engkau meminta pelayan kepada aku. Mau ya Rasulullah. Apa itu? Idza awaiti ila firashiki, apabila engkau meletakkan, membaringkan tubuhmu di tempat tidurmu, maka fasabbihillah salasa wa salas, bertasbihlah 33 kali. Mahmidillah, kemudian pujilah Allah salasan wa salasin, 33 kali. Makabbirillah, kemudian bertakbirlah kepada Allah, membesarkan Allah 33 kali. Kalau engkau bisa lakukan itu, wahai Fatimah, itu lebih baik daripada engkau meminta pembantu. Isbiri,
Bersabarlah Fatimah. Nah, kalau seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau tuntun untuk memikul dengan sabar tugas di rumah tangga itu, tidak mungkin itu pekerjaan rendah. Tidak mungkin. Tentu itu adalah pekerjaan mulia yang akan menaikkan derajat seorang wanita, dan tentu kalau kita bicara dan memikirkan lebih jauh, apa akibatnya nanti? Generasi akan terurus dengan baik. Jadi apa yang menjadi penyebab sekarang anak-anak muda kita itu sulit untuk diatur? Berapa bulan, baru sebulan yang lalu kita bicara tentang bagaimana menanggulangi kenakalan remaja. Tawuran sebentar sekarang. Padang apa lagi? Antar sekolah, pakai senjata, pakai celurit, pakai ini dan itu. Bahkan saya mendengarkan ada seorang bapak-bapak ketika subuh mereka mau tawuran menegur mereka, ini apa kalian? Bapak itu pula yang dikejarnya, anak-anak tersebut. Belum lagi narkoba, belum lagi apa? Perjudian, judi online, offline. Belum lagi LGBT dan sebagainya. Apa yang menjadi pangkal masalah ini semua? Hilangnya pendidikan rumah tangga. Lemahnya peran orang tua. Seorang bapa hari ini hanya merasa tanggung jawabnya adalah mencari uang dan memberikan uang, selesailah tugas nafkah. Seolah-olah dia telah menjalankan tugas sebagai seorang ayah. Tidak. Ingat, kalau kita merujuk kepada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kamu itu bertanggung jawab mengelola sesuatu dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak atas tugasnya tersebut. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang pemimpin itu bertanggung jawab untuk mengelola keluarganya. Kalau mengelola riayatul ahl, mengelola keluarga, bukan berarti hanya memberi makan, tapi menjaga juga dari segala sesuatu yang akan merusaknya. Tahu tidak salah satu hak dari ibu-ibu yang selama ini tidak pernah ibu-ibu tuntut kepada bapak? Apa hak ibu-ibu kepada suami? Salah satu, dicemburui. Hah? Ya. Suami itu berkewajiban ghayur, cemburu atas keluarganya, atas istrinya. Nah, cuma cemburu itu maknanya tidak sesempit yang ibu-ibu fahami. Kalau ibu-ibu fahami cemburu itu kan berkaitan dengan selingkuh, enggak. Makna ghayur di situ adalah seorang laki-laki cemburu kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Apa maknanya? Dia tidak rela anaknya disentuh oleh kemaksiatan. Dia tidak rela anaknya ternoda, istrinya ternoda kehormatannya. Itu yang ghayur, dan itu hak wanita. Jadi kalau ada seorang suami, kama awak kapai bak janyo awak sajalah, 3-2 orang juga galak juga, itu tidak laki-laki itu tuh. Seorang wanita punya hak untuk dicemburui. Maknanya apa? Ghairah. Kecemburuannya itulah yang mendorong laki-laki tadi untuk membentengi istrinya dari segala noda, dari segala kejahatan, dari segala keburukan. Jadi kalau ada dapat suami pencemburu, bersyukurlah bu. Dan kecem ambil langkah ambo saja, sadok tak kebulian. Ketujuh kau nak model kini kau. Ambo heran. Hingga di rumah makan, dua lah orang pakai baju dinas, laki-laki pedusi, kemudian galak-galak, galuk-galuk. Oh, cok ngecen.
Itu orang laki bini, malu laki bini itu pak. Itu nih, ini berkawan berdua itu bergalui. Nah, ala kecil udahnya tu yang. Jadi, ghayur, sifat cemburu itu, selama itu positif ya, itu akan membuat laki-laki itu punya tanggungjawab penuh. Kalau hilang sifat itu, apa jadinya laki-laki tersebut? Itulah yang disebut dengan dayus. Nah, mendengar kata dayus? Tahu? Dayus. Thalathatun la yadkhulun al-jannah abadan. Ya. Ada 3 yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ada 3 yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Mana yang 3 itu? Yang pertama ad-dayyus. Yang kedua warrajilah minan nisa. Perempuan yang kejantan-jantanan. Kemudian yang ketiga wa mudminul khamr. Dan orang yang kecanduan minuman keras. Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafna. Orang yang kecanduan minuman keras kami sudah tahu. Faman dayyus? Dayyus itu apa? Tidak familiar, tidak ma'ruf kata-kata itu di telinga para sahabat, sehingga mereka bertanya apa yang dimaksud dengan dayyus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yubali biman dakhala ala ahlihi, yaitu orang yang tidak peduli siapa saja yang masuk ke tengah keluarganya. Tidak peduli keluarganya mau bergaul dengan siapa, mau datang ke rumahnya siapa. Hari ini orang seperti itu menamakan diri adalah orang modern terbuka. Tengok bini di borang tengok malam aman-aman saja. Awak kan saling percaya. Hidup berumah tangga ini adalah berdasarkan saling kepercayaan. Percaya bagaimana? Mengapa? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh besan itu maut, ipar itu maut. Malah jadi film ya sekarang. Ipar itu maut. Ipar itu kan keluarga saudara dari suami kita. Tahu tak bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa di antara pintu fitnah yang sangat berat adalah datang dari ipar besan itu. Nah, makanya Nabi SAW membentengi keluarga dari menyelusupnya fitnah ke tengah mereka. Jadi laki-laki berkewajiban untuk cemburu kepada keluarga, pada istrinya, pada anaknya. Cemburu melihat orang lain melihat aurat anaknya. Karena itu dia suruh tutup auratmu kalau keluar kamu dari rumah. Cemburu dia melihat istrinya kalau pergi bergaul dengan orang yang tidak ada ikatan mahram dengannya, kamu tidak saya izinkan. Seorang suami cemburu melihat keluarganya nanti ternoda dengan berbagai macam. Karena itu segala pintu fitnah dia tutupi. Itu yang ghayur. Dan itu hak dari wanita, kewajiban dari laki-laki. Nah, dengan kecemburuan itulah seorang suami mau bertaruh nyawa mempertahankan kehormatan keluarganya. Itu makanya orang yang mati terbunuh karena membela keluarganya, bahwa syahid. Dia syahid.
Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kembali kita kepada peristiwa tadi, di mana Nabi SAW ketika dikembalikan oleh Halimah As-Sa'adiyah kepada ibu beliau, Aminah binti Wahab, seorang ibu betul-betul kenal dengan putranya. Ia yang mengandungnya dan ia yang melahirkannya. Ia yang mengalami peristiwa demi peristiwa. Karena itu tidak ada sedikit pun kecemasan pada diri Aminah tentang peristiwa yang dilaporkan oleh Halimah As-Sa'adiyah itu. Tidak perlulah kalian cemas, biarkanlah. Tidak mungkin anak saya ini jangkau oleh syaitan, karena saya tahu bagaimana rasanya mengandung dia dan seperti apa dia lahir. Nah, karena itu tidak ada tanda-tanda yang membuat ibu beliau Aminah khawatir dengan peristiwa yang dilalui oleh anaknya. Nah, begitulah ibu. Seorang ibu dengan perasaannya, dengan sensitivitasnya akan sangat kenal dengan putranya. Tapi hati-hati ketika seorang ibu cemas terhadap anaknya, walaupun bagi orang lain tidak apa-apa, tidak sedikit firasat dari ibu itu juga benar adanya. Jadi karena itu, kalau seseorang dituntut untuk berulang kali ketika dia harus berbakti, bukan berarti meninggalkan bakti kepada ayah. Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kenapa itu? Karena memang seorang ibu memiliki hubungan yang berbeda dengan anaknya dibandingkan dengan yang lain. Seorang ibu susu pun tidak akan mendapatkan jalinan yang terjadi antara hubungan ibu dengan ibu kandung dengan anaknya. Nah, itulah modal pendidikan. Jadi apa modal ibu-ibu? Kami kan tak bisa jadi guru, ya kan biasanya model itu. Kami kan tak beraja, kami pedagogik macam-macam istilah-istilah itu. Kami tak mengerti kami cara itu. Pendidikan ibu tidak seperti itu. Pendidikan ibu bermodalkan apa? Kasih sayang dan jalinan batin yang tidak dimiliki oleh siapapun dengan anak. Nah, itulah yang disia-siakan selama ini. Karena itu saya mengajak kita semua, kembalikanlah pendidikan keluarga ke rumah tangga. Kapan tempatnya? Nah, ada nilang dari rumah tangga orang Minang selama. Apa? Duduk makan bersama jo anak. Hampir tak ada lagi. Ini makan sorang-sorang selai. Anak-anak lagi di kafe. Nampak makan di kantua. Ibu duduk dapur. Dah jale selai. Nah. Jadi momentum-momentum bersama di tengah keluarga itu semakin berkurang. Nah, bisa tak awak membalikkan itu? Olah terlambik biar. Nah, kalau terlambik, ajangkan nak awak cucunya. Harus disediakan waktu bersama. Kenapa? Karena pendidikan yang diberikan oleh keluarga kepada anak bukan pendidikan formal, tapi pendidikan melalui apa? Melalui kehidupan. Nah, disitulah pesan-pesan, nasihat-nasihat yang bercampur dengan kasih sayang akan masuk kepada anak. Jadi jangan dibuat rumah tangga itu seperti tempat seminar je diskusi. Baru ke makan tagang, tendok sebelah suwok, ikut sebelah kidan, siang orang cali azada, tidak. Tapi mestinya berisi dengan apa? Dengan keakraban yang berisikan kasih sayang. Nah, itulah modal pendidikan rumah tangga itu. Nah, kembalikanlah itu, baik kaum muslimin. Nah, tentu dengan begitu kita bisa insya Allah mendapatkan anak-anak kita lagi sebagai generasi harapan kita sama. Biiznillah, dengan izin Allah SWT.